Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Vidi Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan. Semoga diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang limai benda mustika paling diburu di Indonesia. Bahkan nomor 2 paling banyak dicari sebagian masyarakat Indonesia. Percaya bahwa mustika merupakan benda yang memiliki energi gaib. Selain itu, mitos dari mustika terdapat kodam. Beberapa di antara mustika itu banyak diburu dan dicari oleh orang-orang yang mengerti khasiatnya. Mustika tidak seperti benda pusaka yang tercipta karena dicampur tangan manusia seperti keris, tombak, semar, dan benda-benda mustik pusaka lainnya. Berbeda dengan mustika, ia terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Berikut ini kami merangkum 5 mustika tingkat tinggi yang dicari karena khasiatnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Nah, berikut ini penjelasan selengkapnya, di mana urutan pertama adalah besi kuning. Besi kuning lebih dikenal dengan besi kuning. Berikut ini penjelasan selengkapnya, di mana urutan pertama adalah besi kuning. Besi kuning lebih dikenal dengan besi kuning. Besi kuning Merupakan mustika yang banyak diburu orang-orang karena khasiatnya. Bentuk dari mustika ini seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning. Di ujungnya terdapat sebuah jarum seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning. Konon, adanya mustika ini tidak lepas dari cerita Damarwulan dan Minak Jinggo. Minak Jinggo sendiri merupakan penguasa sakti yang tersohor di kerajaan Belambangan. Beliau sanggup menjadi raja yang tak terkalahkan sampai akhirnya jimat beliau dicuri oleh istrinya sendiri. Agar Minak Jinggo dapat dikalahkan oleh Damarwulan, utusan dari Ratu Ayu Kencana Wungu. Besi kuning yang saat ini merupakan serpihan dari pusaka Minak Jinggo, yaitu Gada Wesi kuning yang dihancurkan oleh Damarwulan. Asal mulanya mustika wesi kuning tidak lepas dari cerita tersebut. Kegunaan dari wesi kuning itu sendiri sebagai pelindung diri kebal pagar gaib seperti gangguan sihir, kewibawaan bagi sang pemilik, dan perlancar suatu usaha. Namun untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Mustika lipan. Mustika lipan berasal dari lipan atau kelabang. Bentuknya kecil, berwarna merah, agak gelap. Mustika ini juga banyak dicari orang karena energi gaib yang bersemayam pada mustika tersebut. Energi atau kodam pada mustika itu dapat memberikan keberuntungan pada sang pemilik. Jika digunakan untuk berjudi, maka sang pemilik akan memiliki keberuntungan di segala permainan. Jadi, jika si pemilik bermain judi, ia dapat menebak angka ketika ia padangannya dapat menembus mangkuk yang menutup dadu tersebut, sehingga ia dengan mudah menebaknya. Selain judi, mustika itu juga dapat digunakan sebagai pengalis, pelindungan, dan juga kewibawaan khusus. Untuk mencarinya juga tidak mudah, sebab kita harus mencarinya di daerah perdalaman seperti hutan yang jarang dijamah. Konon, semua lipan atau kelabang memiliki mustika ini dikarenakan si pemilik asalnya adalah Raja Lipan itu sendiri. Mustika ini berasal dari air liur Raja Lipan yang mengkristal atau membatu. Biasanya mustika ini terletak atau menempel di atas kepala lipan
atau bisa juga di bagian atas mulut. Nah, keberadaan mustika ini sangat sulit diketahui dikarenakan semua kronologi Lipan tidak memiliki mustika ini. Kemampuan tinggilah yang dapat mendeteksi keberadaan mustika yang satu ini. 3. Mustika bambu petuk. Bambu petuk atau pring petuk adalah salah satu dari benda yang banyak diburu manusia karena pedang yang bersemayam di dalamnya. Beberapa dari pemburu ini rela memberikan mahar yang tinggi, tidak jauh berbeda dengan bambu pada umumnya. Hanya saja, bambu ini sedikit unik karena pertemuan kedua ruas pada batang bambu tersebut yang jarang dijumpai dari kebanyakan bambu lainnya. Bambu petuk atau pring petuk terbentuk secara alami. Kita tidak akan menjumpai pertemuan kedua ruas pada batang bambu yang tumbuh di sekitaran kita. Sebab terjadinya pertemuan kedua ruas karena kelainan genetik. Mustika rantai babi. Rantai babi merupakan salah satu mustika tingkat tinggi yang paling banyak dicari, begitu juga keberadaannya yang sulit diketahui, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan mustika yang satu ini. Sesuai dengan namanya, rantai babi, benda yang satu ini dimiliki oleh seekor babi. Benda ini berbentuk lingkaran seperti gear sepeda bagian belakang, dan di sekeliling lingkaran tersebut terdapat bulu-bulu yang mengelilingnya. Pada bagian tengah terdapat lubang kecil. Gunanya dari rantai babi ini hanya untuk kekebalan atau pelindung saja. Kelebihan yang dimiliki dari rantai babi tersebut, si pemilik tidak harus membacakan mantra. Untuk kekuatan dari rantai babi tersebut, ia secara otomatis dapat aktif dengan sendirinya tanpa harus membacakan mantra atau hafalan. Namun, efek dari rantai babi ini, tubuh si pengguna akan mengalami gatal-gatal. Ia akan terkena penyakit kulit. Untuk mengetahui keberadaan rantai babi ini, haruslah orang yang mempunyai kemampuan tinggi dijaga oleh babi. Bentuk yang satu ini dijaga oleh makhluk hunian. Sebab selain dijaga oleh babi, benda yang satu ini dijaga oleh makhluk hunian, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bangsa Halimun, dikarenakan pemilik aslinya adalah bangsa Halimun itu sendiri. Rantai babi itu hanya dititipkan kepada babi hutan guna melindungi babi tersebut dari kawanan babi lainnya. 5. Mustika batu merah delima. Mustika yang satu ini termasuk mustika yang nomor 1 yang paling banyak dicari dan paling susah untuk mendapatkannya, dikarenakan merah delima adalah raja dari segala mustika. Kekuatan atau energinya tidak perlu diragukan lagi. Mustika ini banyak memiliki khasiat dan kegunaan. Bentuk dari mustika ini sangatlah kecil, seperti kacang hijau, berwarna merah. Kata merah delima itu sendiri diambil dari biji buah delima. Merah delima adalah mustika yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang dapat memiliki benda yang satu ini, hanya orang-orang tertentu, dan sudah dikehendaki Allah yang dapat memiliki mustika ini, seperti para raja-raja terdahulu atau hamba-hamba Allah yang soleh yang pantas memilikinya. Di antara mustika-mustika lainnya, hanya merah delima lah yang memiliki banyak khasiat, seperti mengobati penyakit baik medis ataupun non medis. Mustika merah delima juga menjadi pagar gaib, perlindungan diri dan kewibawaan si pemilik, anti sihir dan santet. Dan masih banyak lagi keunikan dari merah delima. Di saat malam satu suro, ia akan mengeluarkan cahaya yang terang, namun hanya sebentar saja. Perlu diketahui, mustika itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ia memiliki energi alam dan kodam yang bersemayam. Disebut sebagai raja dari segala mustika.
mustika ini dapat menghilang dengan sendirinya atau kotanya akan hilang jika si pengguna mempergunakannya dengan tujuan yang tidak baik. Satu lagi yang perlu diketahui, merah delima bukanlah sembarang benda yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan mahar. Ia sama sekali tidak bisa diperjualbelikan. Dari kelima mustika yang di atas, selain memiliki energi yang tinggi, untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Itulah beberapa mustika yang paling banyak dicari dan diburu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan khasiatnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan banyaknya peminat akan mustika tersebut, beberapa oknum mengambil keuntungan dengan memalsukannya dengan tujuan mengambil pundi-pundi rupiah yang cukup besar. Maka dari itu, haruslah berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyempatkan menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.